Halo sobat-sobat sehat, senang sekali saya Darmawan bisa kembali menjumpai teman-teman semuanya dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Walaupun saat ini kita sedang mengalami berbagai macam cobaan dalam bidang kesehatan, tapi saya selalu mendoakan agar sobat-sobat sehat selalu dalam keadaan yang sehat dan selamat datang lagi di OKB, obrolan kesehatan berisi. Dan seperti biasa, kalau di OKB itu selalu kami mengundang tokoh-tokoh yang sangat spesial dan luar biasa, dan kali ini sudah hadir di OKB tokoh yang spesial, ada Kang Diki Chandra. Halo Kang. Halo. Sehat Kang? Alhamdulillah. Sehat ya. Tapi tokoh ya itu. Tokoh dong. Tahu saya dengarnya toko. Toko bangunan berarti. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Nah, dan buat teman-teman atau sobat sehat, saya hanya ingin mengingatkan jangan lupa untuk selalu ikuti obrolan kami dengan cara yang mudah. Tekan tombol loncengnya dan selalu ikutin, dan juga jangan lupa ya untuk subscribe dan tekan tombol lonceng. Kemudian juga kasih komen-komen yang menarik, karena setiap komen yang menarik kami juga akan sediakan giveaway. Kang Diki, ya. sudah sehat? Saat ini kan di luar sedang ada ujian yang namanya Oh pandemi. iya, betul. Ya kan? Iya. Jujur kalau buat Kang Diki sendiri menghadapi pandemi itu takut nggak sih Kang? Alhamdulillah nggak takut, bahkan saya diingetin anak-anak justru. Jadi saya kemarin kan bikin apa ya? Jadi saya sudah 10 tahun, ulang tahun yang ke-10 lah, 10 tahun tepat saya merayakan bahwa saya menjadi endorse gratis untuk UKM-UKM kecil. Oke. Akhirnya saya jalan keliling ke Semarang, ke Samarinda segala macam. Nggak sadar, nggak pakai masker, makanya saya ditegur sama anak saya segala macam. Iya. Karena waktu itu saya nggak berpikir, udah Bismillah aja, yang penting jalan, yang penting jaga jarak segala macam. Baru seru sih, tapi akhirnya sekarang udah mulai berpikir ya udah, saya harus sudah mulai jaga jarak, saya mulai ini. Kemarin sempat nggak sadar tuh pas ultah sebelum. Jadi dulu ketika saya masih menjabat, daerah tempat saya pejabat itu kan daerah termiskin di Jawa Barat dulu. Iya. Akhirnya saya bikin sebuah kebijakan, siapapun yang mau menggunakan saya sebagai artis endorse gratis, nggak perlu bayar, kecuali kalau sudah sukses harus bayar. Tidak dalam bentuk uang, karena nggak boleh, tapi dalam bentuk kompensasi, yakni dia harus menjadi bapak angkat atau ibu angkat untuk minimal 2 UKM kecil. Akhirnya kan berjalan, muncul jalan, dan itu berhasil. Dan ternyata setelah saya berhenti pun masih menuntut gratis. Ya udah gratis, udah 10 tahun gratis, 10 tahun. Dengan harapan ke depan udah nggak gratis lagi. Alhamdulillah masih ada yang gratis. Tapi nggak apa-apa, kita jalani. Jadi kayak gitu, tapi tetap jalan normal. Saya tetap syuting, saya tetap ngetradarain. Paling kebijakan terakhir ini yang agak membingungkan artis saya. Jadi ada salah satu artis yang tadinya mau syuting FTV, tapi dia mengundurkan diri, minta ditunda karena di studio harus pakai masker. Iya, betul. Harus pakai masker, dia protes. Pakai masker kan mau jingkrak-jingkrak ini, kenapa nggak pakai facial aja gitu kan? Kalau pakai facial kan itu untuk ekspresi masih ekspresi kelihatan, udah gitu kan masih ada udara keluar gitu kan, nggak terlalu pengap, jadi masih aman. Ya terserah, itu bukan kebijakan kita, tapi TV sekarang memang beberapa yang nggak mau, kecuali yang sekarang saya jadi host itu bebas pakai facial, cuma beberapa TV yang lain harus pakai betul, pakai masker. Iya. Ya memang kalau kita bicara COVID ini kan buat beberapa pihak ya, ada yang diuntungkan, ada yang mungkin bukan dirugikan, tapi lebih tepatnya membatasi aktivitasnya. Terbatasi. Nah, termasuk kayak tadi Kang Diki sampaikan, banyak aktivitas atau kegiatannya yang Betul. awalnya enjoy aja, tapi baru ditegur anaknya, iya, mulai menjaga. Nah, tapi sebelumnya saya tuh pengen tahu Kang, sebelum menjadi seorang pemimpin di wilayah tadi, kan seorang pemain film juga, itu emang dari kecil cita-citanya pengen jadi pemain film atau hanya ikut arus? Saya sebetulnya pengen jadi dokter herbal sebetulnya waktu. Dan itu ambil peran saya kan? Iya. Jangan. Enggak, tapi emang jujur saya dulu cita-cita jadi dokter hewan, bukan herbal ya, dokter hewan. Sama huruf H-nya gitu kan. Dokter hewan, cuma nggak tahu gimana kalau tiba-tiba waktu itu karena masalah ekonomi juga saya nggak menerus kuliah. Udah cuma setahun, akhirnya saya jadi pengamen, saya jadi pelayan resto, saya jadi segala macam, aduh ngapain segala macam. Udah sampai akhirnya saya hijrah ke Jakarta karena didaftarin oleh teman-teman untuk sebuah lomba
model, cover boy dulu kan. Oh, saya Temen yang daftarin. teman-teman yang daftarin. Oke, udah saya ikut. Udah, dan ternyata saya masuk final, masuk finalis, jalan, dan sampai Jakarta saya bingung lagi, jadi pengamen lagi. Jadi pengamen karena pernah masuk majalah, ketemu sama Bang Tigor, kameramen. Ini kan model, kenapa jadi pengamen? Nyari duit buat makan gitu kan. Akhirnya muncul lagi, masuk lagi di majalah, mulailah dikenal. Masuklah main sinetron. Main sinetron pun itu kebanyakan saya peran pengganti. Gantiin orang. Ada artis bermasalah, si A misalnya bermasalah, sutradara bingung lihat saya, udah kamu main. Dan itu banyak. Dari mulai pertama si Cemplon gantiin salah satu artis. Bidadari yang terluka gantiin salah satu artis. Dan dua artis ini saya nggak sebutin karena dua-duanya udah meninggal. Masih muda, meninggal muda. Yang satu udah meninggal, yang satu juga udah meninggal, itu masih muda-muda dua-duanya. Itu yang saya gantiin semua. Makanya mudah-mudahan nggak ada yang saya gantiin lagi, ntar meninggal lagi. Ada dua gitu. Termasuk lorong waktu juga saya gantiin seseorang. Oke. Di situ, tapi Jadi alhamdulillah memang bukan dari awal diplot untuk jadi peran utama gitu. mengalir aja, tiba-tiba jalan aja gitu. Justru ketika saya diplot menjadi peran utama, saya malah nggak mau karena waktu itu titip rindu buat ayah, saya harus jadi suaminya si A. Saya udah punya istri dan punya anak. Anak saya udah mulai ngerti, suka cemberut kalau lihat papanya misalnya punya pacar atau punya istri di TV. Akhirnya udahlah, saya kan nyari duit buat anak istri. Kalau anak istri nggak suka, dan sulit. Kalau istri bisa dijelasin, kalau anak kan susah. Iya benar. Disuruh nggak nonton, dia seneng nonton TV, ya susah juga. Ya udah, akhirnya saya yang ngalah, saya tolak yang kayak gitu. Tapi untungnya Pak Hari Kapri waktu itu maksain saya tetap main, cuman perannya turun. Kayak gitu, dan itu udah beberapa kali dijalanin. Oh, jadi mundurnya dalam Mundur itu di situ, jadi termasuk yang tadi soal jabatan mundur ya sama. Ya, mundur saya banyak di lorong waktu, saya jadi Ustadz Adin, saya ngundurin diri juga. Deddy Mizwar sampai kenapa ada masalah apa lu? Nggak ada masalah. Cuman saya belajar untuk apa ya? Saya kerja keras untuk keluarga. Kalau misalnya pada akhirnya keluarga sedih melihat, keluarga ini dalam artian anak juga kan, sedih lihat saya main sama jadi pacar orang, jadi suami orang, ya ngapain orang, tujuan saya untuk membahagiakan keluarga. Akhirnya udah saya mundur. Walaupun resikonya pernah sampai listrik mau dimatiin sama PLN karena nggak bisa bayar, ngalamin. Kang Diki sampai nggak bisa bayar PLN. Pernah. Dengan zaman dulu itu honor saya yang saya bilang 5 juta per hari itu saya ngundurin diri, sutradaranya Pak Putu Wijaya, judulnya Suami Istri dan Dia. Produsernya Insinyur Chan Parwes, saya minta maaf, tapi saya udah minta maaf juga sih sama mereka. Saya mundur. Bukannya saya nggak butuh duit, tapi saya menjaga keutuhan rumah tangga. Dan saya waktu itu nganggur memang. Mundur bukan karena saya ada pilihan, wah ada yang lebih duitnya gede, enggak, tapi karena saya buat keluarga. Resikonya sempat saya nggak bisa bayar PLN, sempat aduh ya Allah, udah susah, sempat mau dimatiin lampu, udah datang karena memang nggak ini. Kan resepnya kok bisa menerima gitu ya, artinya dengan kondisi itu, bahkan kan dalam hal mencalonkan diri menjadi pemimpin di daerah tadi, itu kan saya tahu story-nya, itu kan nggak mudah saat pesaing lain itu begitu banyaknya modal, ya kan, akan kan dengan ibaratnya independen ya, independen, non partai ya. Nah, non partai terus akhirnya bisa maju terpilih. Itu resepnya apa ya? Satu hal yang orang masyarakat nggak tahu. Jadi saya jadi pejabat itu pasti banyak orang yang menganggap bahwa saya pengen. Enggak, saya nggak pernah pengen. Saya diminta sama Kak Ciamis, Banjar, dan lain-lain. Saya tolak. Termasuk Garut saya tolak 3 kali. Saya nggak mau. Sampai orangnya datang. Dia seorang ustadz, orangnya sederhana, bukan orang kaya. Akhirnya saya berpikir, saya tolak dulu awalnya, saya ajak ke makan di rumah makan di Cilengsi dengan harapan udah makan kenyang tidur gitu pulang gitu kan. Nggak pulang-pulang, sialan nggak pulang-pulang. Akhirnya sampai jam 12 malam, dari siang tuh jam 12 malam, akhirnya setelah istikharah dan nanya ke orang tua, bismillah, oke. Tapi tujuannya kita memberikan pembelajaran politik, bukan untuk menang. Bismillah, kita jalani, kita jangan merusak masyarakat dengan money politik dan segala macam. Udah saya jelasin, kita jangan dari partai, tapi menyadarkan orang-orang partai yang melakukan sebuah kesalahan. Tidak semua orang partai salah, tapi ada beberapa oknum. Kita coba benahi mereka dengan pola kita. Oke, jalan. Akhirnya kita menang. Saya juga kaget pas menang. Jadi menang ya, gitu loh. Karena tujuan saya bukan untuk itu sebetulnya, gitu kan. Nah,
kita ikhlas jalani itu semua karena memang untuk membenahi masyarakat, untuk membenahi Karena niat dari awalnya awalnya baik ya. ikhlas. Jadi saya berpikir Nggak punya begini. tujuan tentang uang sedikit pun. Enggak. Dan saya pernah, Pak Ahmad Heriawan pernah bilang, jadi saya Pak Denny, Insinyur Denny Juanda dari Bapeda Provinsi pernah bilang juga. Jadi ketika saya presentasi, wah ini keren nih, bagus kan Diki, ini Pak Gubernur juga ini bagus. Yang bikin saya bikin PowerPoint presentasi tentang bagaimana membangun satu wilayah, tentang Garut dan segala macam. Dibilang bagus, ayo timnya suruh kerja di kita aja. Wah nggak bisa Pak, sibuk. Dibagi dua, nggak cuma satu orang Pak. Waktunya aja nggak bisa. Emang kerja apa dia? Jadi wakil bupati saya bikin sendiri. Oh. Wah Kang Diki pintar. Nggak, saya cuma lulusan SMA. Saya nggak selesai kuliah. Saya cuma lulusan SMA. Terus kenapa saya bisa bikin begini? Karena Allah, karena Tuhan. Jadi kalau kita mengejar jabatan karena Tuhan, ada masalah yang sesulit apapun, Tuhan yang akan turun untuk membantu kita. Tapi sepintar apapun kita, kalau kita mendapatkan jabatan karena uang, maka masalah hanya bisa diselesaikan dengan uang. Bahkan mungkin nggak selesai. Terus saja. Iya betul. Jadi hati-hatilah ketika kita meraih sesuatu. Iya. Mau dapetin istri, mau dapetin jabatan, mau jadi dokter. Iya betul. Masalahnya juga sama gitu kan. Ketika jadi artis misalnya deketin sutradara gitu kan. Jadi pelakor misalnya segala macam. Masalah yang akan muncul itu ya kurang lebih itu. Betul. Dan sama Tuhan akan bantu. Waktu saya ngobatin pasien juga kayak begitu kan. Saya selalu mengatakan bahwa agar pasien itu jangan tergantung sama obat. Karena sembuh itu kan datangnya dari Tuhan. Betul. Kayak Kang Diki kan, ya kan ya kerja buat Tuhan. Betul. Tujuannya ke sana. Sehingga bukan untuk cari uangnya. Ya. Sama saya selalu bilang kepada setiap pasien bahwa kalau kita mau sehat, mau sembuh, ya kan, obat itu kan jangan dijadikan yang nomor satu. Betul. Tapi itu adalah alat. Tapi betul. tetap mintanya kepada Tuhan. Betul, Karena kalau betul. mintanya kepada Tuhan pasti sembuh. Dan Tuhan sebenarnya sudah mengirimkan. Makanya kenapa saya, bukan karena Bapak seorang dokter herbal, kenapa saya sangat suka sama herbal? Karena Tuhan itu pasti menciptakan obat itu ya diciptakan di situ. Iya betul. Siapa kemarin ya? Ada artis Tengku Ribnu artis, dia kena, saya nggak tahu namanya apa, bento sakit itu segala macam. Obatnya apa ya? Tuhan udah ciptakan di situ juga, obatnya ada di wilayah hutan, di gunung, gunung ini Bogor tuh apa sih? Di gunung di Bogor. Jadi ibu-ibu saya kasih uang 50.000, ibu coba cari obatnya. Oh ya ada Pak, ada tanaman juga, saya lupa nama itu. Udah gitu selesai. Jadi memang penyakit dengan obat kurang lebih di situ. Tinggal bagaimana manusia cerdas mencari itu. Makanya saya percaya betul sama herbal itu ya, karena memang Tuhan memberikan ujian, tapi juga akan memberikan obat. Ada solusinya. Ada solusinya, gitu kan. Bukan yang diciptakan, bukan berarti saya menyalahkan obat yang kimia, enggak, bukan ya. Betul. Tapi artinya yang herbal ini sebetulnya sudah ada tercipta. Karena kalau selalu yang saya sampaikan bahwa saya tidak mengatakan obat atau operasi itu nggak penting kan. Bukan begitu, ya kan? Tidak. Ya, tetapi betul. Obat dan operasi itu ada urgensinya. Ya. Ada momentumnya, ada waktunya, memang dibutuhkan. Betul. Ya kan? Sama seperti orang penderita diabetes. Betul. Kalau saya katakan ada saatnya ketika gula kita memang 600, betul. Insulin harus masuk. Betul. Tapi ketika gula darah kita itu ya 200, itu udah tinggi. Tapi kita nggak harus menggantungkan hidup sama obatnya. Betul. Kita bisa merubah gaya hidup. Betul. Karena gaya hidup itu kan justru yang mengakibatkan kerusakan. Iya tuh, kan? Itu tuh benar. Saya makanya kesini tuh biar diajarin. Tapi saya belum selesai belajarnya itu mengelola perasaan. Karena itu kaitannya dengan darah tinggi nanti yang saya mau ceritakan kan. Karena kan Kang Diki itu tadi ya, ibaratnya itu legowo oleh orang Jawa, saya kebetulan dari Surabaya kan. Kalau itu kan hatinya bisa menerima. Walaupun tadi itu dari bawah banyak tawaran, waktu menjabat itu pun juga nggak sedikit ya. Tadi kan cerita itu kan tumpukan uang itu ditolak itu orang sekarang loh. Iya. Kan per episode tadi sinetron 5 juta nggak dilanjutkan, ya kan. Itu gimana ya rasa hatinya itu nggak merasa eman atau gimana gitu. Sebetulnya kalau kita sadar bahwa segala sesuatu itu diciptakan, segala sesuatu itu dari dan untuk Tuhan, kita nggak perlu terlalu takut dengan kondisi itu, karena pada akhirnya proses lah yang akan bisa kita nikmati. Artinya kita bisa dapat duit besar hari ini, cuman apakah duit itu akan memberikan manfaat ke depannya? Kan kita bicara ke depan. Contoh, saya suka ngajarin orang yang suka nyimeng, ganja.
Saya bilang ke dia, kamu itu bahagia. Tuhan udah siapkan kebahagiaan kamu untuk sebulan ini. Ada sekian kuota. Tapi karena kamu ngeganjok ketawa bahagia dalam satu hari, maka kamu harus siap-siap di hari ke-20, ke-13, ke-12, atau mungkin ke-30. Iya. Kamu udah gak ada titik bahagia lagi. Karena kamu udah makan satu hari ini. Oh. Dengan ngeganjanya kamu. Udah habis dihabisin sama kamu. Kesananya Tuhan lepas. Makanya bisa dipenjara lah, inilah jadi kriminal lah karena untuk beli ini, karena masalah itu. Artinya saya percaya betul konsep seperti itu. Tuhan sudah menciptakan untuk kita memberikan jatah kebahagiaan untuk kita udah banyak. Tinggal bagaimana kita mencari bonus supaya bahagia kita bisa lebih. Dengan cara apa? Berbuat baik, menjaga diri dan segala macam. Nah kadang-kadang orang bukan cari bonus, malah nyolong kebahagiaan yang dulu yang di depan diambil sekarang dengan melakukan korupsi, dengan melakukan pengen dapat duit hari ini gede, nggak tahu besok lusa seperti apa. Iya, masuk akal. Gitu kan? Benar-benar. Saya dapat duit sekarang, padahal itu memang hak saya, tapi mungkin untuk sekian tahun kemudian. Nah nanti tahun bisa ditarik sekarang. betul, bisa jadi itu rezeki anak-anak kita, gitu kan? Kita nggak tahu. Contoh begitu. Saya selalu berpikir begitu. Makanya kenapa kita harus terburu-buru? Segini-gini duit saya dulu, dan ada sekarang jadi kadis pariwisata Pak Budi Gangan nemenin segini duitnya dari pengusaha. Saya bilang, aduh ya, alhamdulillah saya nggak tergiur, gede-gede duit. Selesai jadi kepala daerah pun saya dikejar sampai ke tempatnya Pak Iip di Bogor, tawarin sampai 7 miliar. Saya bingung, ya Allah. Saya Untuk dapat masuk untuk nyalonin untuk legislatif. Saya kampanye itu paling butuh 500 juta. Terus saya dikasih 7 miliar. Berarti saya dapat untung kurang lebih 6,5 miliar. Wow, keren kan? Tapi saya memilih dapat yang 1 juta 2 juta aja. Tapi bukan untuk itu, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang ingin coba membenahi nuansa perpolitikan di negara kita? Kalau semuanya didagangkan, diperjualbelikan, ya negara kita nggak akan bisa maju-maju. Emang dengan cara lu begitu bisa maju? Walau alamnya nggak tahu. Tapi minimal kita harus ada jaga. Iya. Kalau udah nggak ada harapan banget, hancur, mungkin kiamat. Makanya untuk bisa memberikan harapan, ya yang sadar, ayo kita coba lakukan sebisa kita. Dan nggak usah takut dibilang miskin. Saya disebut miskin, saya disebut bodoh, pernah. Saya disebut bodoh, saya bilang memang saya bodoh, saya nggak tahu cara korupsi yang halal. Gimana emang nggak tahu kan? Ada gitu ya korupsi yang halal ya. Iya, saya bilang pengecut. Ya saya emang pengecut. Saya takut anak dan istri saya terkotori oleh darah yang haram. Darah dari uang yang haram. Memang saya takut gitu kan. Ya, disebut penakut setuju, disebut bodoh setuju, ya karena itu. Berarti kenapa jadi takut itu saya jadi paham. Berarti kenapa kok belakangan ini kan saya suka lihat Kang Diki itu ikutin di TikTok. Wah, takut istri. Itu kan ya kan selalu berkoronnya tuh, oh istri itu begini atau istrinya nongol tuh, ngomong apa tuh barusan? Iya. Itu karena sayang gitu ya Kang, karena bukan sayang. tapi jujur nggak takut kan Kang ya sama istri? Takut dalam artian lain ya. Iya. Takut dalam artian takut sih kalau dia sampai kecewa. Takut sih kalau misalnya malam Jumat ditutup pintu gitu kan. Masa saya harus ke rumah dokter? Ya kan, ya aduh ya, takut dalam artian hal beberapa itu. Takut dalam artian ya, positif, takut kalau ya. istrinya nanti nggak bahagia. Bahagia. Sekarang istri saya juga sama tuh, sempat jadi bahagia, saking bahagia, serba salah kalau kita bahagia jadi makin gendut. Nggak bahagia kurus, kasihan juga, jadi serba salah. Terus bilang, mah makan mulu, ya udah bahagia deh, happy gitu kan. Tapi pada dasarnya kita bahagia banget, dan saya memberikan pelajaran ke anak-anak dan istri, makanya saya serba salah nih. Anak saya gendut, istri saya jadi gendut, padahal turunannya kurus. Karena memang kita bikin happy aja. Dulu saya pernah jadi pelayan burger, gaji saya itu 90.000 per bulan, cleaning service 1.000 per hari. Oke, jadi 100. Nah, suatu saat saya cerita ke keluarga, ketika istri saya ngeluh, anak saya ngeluh soal uang, gitu kan, soal uang atau soal apa segala. Saya cerita itu. Wallah nih papa pernah kejadian, gaji pas 90.000. Terus papa ngeluh di depan halte Jalan Dago Insinyur Haji Juanda. Cukup buat apa nih duit segini? Gitu kan pas gajian. Tiba-tiba sebelah saya ada tukang rokok, punya istri 1, anak 2. Saya bujangan waktu itu. Tiba-tiba dia, Ki daguan sekedeng. Dia lari, parkirin mobil. Saya diem, saya masih ngeluh tuh megang duit itu. Tiba-tiba datang lagi, dia bawa duit 500 perak. Dia liatin ke muka saya, dia mohon maaf, dia ngomong anjing gitu. Anjing, gope. Oh. Tiba-tiba saya merinding. Gila,
nggak tahu merinding Bu, sampai pulang ke rumah tuh kebayang muka dia, bukan karena jatuh cinta ya, normal kan. Nah, kepikiran tuh karena dia udah punya anak 2, istri 1, bahagia megang uang 500 perak. Saya yang bujangan megang 120.000, kok ngeluh. Akhirnya saya berpikir bahwa bahagia itu ternyata tidak muncul dari berapa besar uang yang kita miliki, tapi berapa besar rasa syukur kita atas apa yang kita miliki hari ini. Tuh, sobat sehat, catat tuh. Gitu. Bahagia itu bukan berapa banyak materi yang kita miliki ya, Tapi besarnya rasa tapi syukur. besarnya rasa syukur yang kita sampaikan terhadap apa yang kita miliki hari ini. Kenapa orang kaya, orang sudah kaya masih korupsi? Banyak ya? Banyak. Ini masih korupsi. Karena bisa jadi rasa syukurnya dicabut oleh Tuhan, sehingga uang sebesar apapun merasa kurang. Kenapa banyak orang kaya malah kena narkoba? Karena dia mencari bahagia. Mungkin rasa syukurnya dicabut atau dikurangi, sehingga dia merasa nggak bahagia, mencari kebahagiaan dari itu. Maka kenapa masih punya istri cantik masih ada yang selingkuh? Karena rasa syukurnya. Kenapa ada suami yang istrinya tidak terlalu cantik tapi setia? Karena Tuhan berikan tambahan rasa syukur setiap saat. Berarti negosiasilah dengan Tuhan dengan cara yang baik. Negosiasi Gitu. dengan Tuhan Dengan cara yang baik. Iya. Wow. Supaya rasa syukur kita ditambah setiap saat. Maka doa saya sama istri, sama anak-anak, akhirnya anak-anak sekarang gendut jadinya. Waduh, kebablasan. Tapi itu masuk akal sih Kang. Saya selalu bilang juga kepada setiap sobat sehat ya bahwa kata-kata itu kan bagian dari doa. Iya. Nggak masalah. Orang sering mengatakan, wah aku gemuk nih nanti penyakitan. Selama kata-kata kita baik, Yang penting sehat. penyakitnya jauh, saya bilang. Betul. Karena yang membuat kita jatuh sakit itu kadang, maaf nih ya sobat sehat Kang Diki, orang tua sekarang itu salah ngomong ke anak. Selalu bilang, nak makan yang banyak, ben nemu. Iya betul. Jadi Tapi nemu penyakitan. Orang tua kita dulu juga ngomong, makan senyakele, ben sehat awakmu. Semua begitu. Biar sehat, karena doanya sehat, yo sehat. Betul. Nah, kadang-kala tidak selalu gemuk itu dikaitkan dengan penyakit. Betul. Karena penyakit itu adalah juga salah satu peran. Contoh hipertensi. 90% penderita darah tinggi itu adalah primer, artinya tidak diketahui sebabnya atau asal usulnya. Hanya 10% penderita darah tinggi yang diketahui sebabnya, yaitu ada penyakit penyerta sebelumnya. Contoh orang gagal ginjal itu tensinya pasti naik kan. Karena orang kalau gagal ginjal itu kan salah satu organ di tubuh yang fungsinya untuk mengontrol tekanan darah. Nah kalau ginjal kita bermasalah, maka ya kontrol tekanan darahnya kan kacau. Tensinya juga akan naik. Nah itu hanya 10%, tapi 90% nggak tahu sebabnya. Makanya orang darah tinggi kalau pergi ke dokter selalu bilang, banyak pikiran kali. Ya kan, mesti selalu yang disalahkan pikiran. Saya kadang-kadang mikir gini, lah apa bisa orang nggak mikir sedetik? Jadi cara turunnya enggak, tapi saya kasih ilustrasi gini kan. Ibaratnya tubuh manusia itu kayak lilin. Oh ini pelajaran nih. Ya ini. Yang mudah-mudahan bisa. Tapi kan nggak boleh, orang tua bilang saya nggak usah main lilin katanya. Oh enggak, ini dijagain biar nggak ngepet. Oh bukan yang takut itu. Saya nungguin lilin di sini ntar saya nungguin lilin, bapak kesana nyari kan, itu repot pak. Saya berubah gini. Ibaratnya tubuh kita itu kayak lilin. Artinya apa? Ketika ini dinyalakan, ya, tubuh kita ketika kita lahir itu sudah terjadi pembakaran. Makanya bayi ketika lahir dia nangis, itu oksigen masuk, terus jadi metabolisme pembakaran sel. Tubuh manusia ada 60 triliun sel, Kang. 60 triliun sel. Dan setiap sel itu seperti lilin ini satu-satu. Jadi anggapnya di dalam tubuh itu ada 60 triliun lilin. Dia sedang menyala, membakar. Dia agar hidup. Nah, tapi lilin itu di dalam tubuh itu kan 70% juga ada cairannya. Nah, jadi sel tubuh kita itu ada cairannya seperti ini. Jadi sementara dia membakar, bekerja, ada cairannya juga. Dikelilingi oleh cairan. Membawa nutrisi. Kan begitu. Tapi kalau tadi yang kita pelajari dari cerita Kang Diki bahwa hidup itu kalau kita bisa mengelola pola pikir dengan sehat, menerima sekalipun kadang bayaran dikurangin atau nggak cukup untuk hidup, tapi maaf tadi katakan tukang apa itu asongan jual rokok, anjing gopek, tapi bahagia gitu. Kang Diki pegang 120 awalnya ngeluh, tapi begitu merinding. Itu keren. Itu membuat apa? Membuat lilinnya tetap terbakar. Tapi kalau seandainya kata waktu itu Kang Diki, duh cek dikit ya, aduh ini mah cukup buat apa? Ini paling buat makan ente habis. Itu seperti kayak api ini tertutup oleh kebesaran Tuhan. Jadi anugerah rasa syukur ke Tuhan itu ditutup.
mati. Betul. Sel kita rusak. Ketika sel rusak, cairannya tadi di mangkok pindah ke gelas. Gelas ya. Ya kan? Nah ini yang mengakibatkan kenapa kok terjadi tekanan darah tinggi. Saya sedikit kasih ilustrasi dulu ya Kang ya buat teman-teman juga. Ini buat kita supaya tambah lebih paham bahwa sehat itu sebenarnya dari pemikiran. Iya betul. Tekanan rumusnya kan P itu sama dengan P itu kenapa tekanan P, Pak? rumusnya dari sono begitu. Oh gitu. Tapi P itu bukan. Buku fisika P itu tekanan pressure ya? gitu kan Pressure, ya. Oh pressure. F gitu. itu friksi atau gaya. Asik. Ya kan? A itu yang namanya luas. Oke. Nah, jadi tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Oke. Berbanding terbalik dengan luas. Ya kan? Ibaratnya ini adalah pembuluh darah. Betul. Ini kan luas. Oke. Ya, luasnya itu diameternya. Ya, ini ada sel-sel darahnya. Kalau orang mengalami yang namanya kolesterol nempel di sini, plak. Oke. Berarti kan luasnya jadi sempit. Sempit, betul. Luasnya menurun. Iya, jadi Gayanya naik. Kenapa naik? Adanya suatu plak itu mengakibatkan jantung meningkatkan gaya tekan. Oh, gaya tekan. Jadi kalau orang tadi nggak hipertensi, normal ya kan? Gayanya 1, kasih angka gitu ya, biar gampang hitungnya. Luasnya 1 bagi 1, tekanannya 1. Iya, imbang ya. Imbang dong. Iya. Tapi begitu ini menurun, ini kan jadi setengah. Betul. Ya kan berkurang setengah toh? Itu jadi 1,5. Ini setengah. Ya kan gayanya naik 2 kali. Kan gitu. Iya. Berarti kalau rumus ini 2 naik ke atas jadi 4 tekanannya. Tuh. Iya benar-benar. Jadi orang yang mengalami kolesterol tinggi, kerusakan selnya banyak. Itu terjadi kerusakan, jaringannya rusak, gayanya meningkat. Terus kemudian luasnya menyempit, tensinya akan naik 4 kali. Makanya selalu kalau saya bilang gini ke anak-anak muda, teman-teman sobat sehat, hidup itu jangan kebanyakan gaya. Benar-benar, iya betul. Karena kebanyakan gaya tensimu naik. Betul. Kalau kamu memang mau banyak gaya, banyakin tabunganmu. Benar. Karena ketika banyak gayanya diimbangi dengan banyak tabungan, tensimu nggak naik. Iya. Banyak gaya, banyak istri, ada tabungan. Banyak istri banyak gaya, istri nggak seneng, banyak tabungan, istri seneng. Iya. Jadi tekanan jadi kurang. Tekanan jadi kurang. Iya. Nah itu yang seringkali mengakibatkan kenapa hipertensi primer tadi. Betul. Orang bisa mengalami darah tinggi. Nah, salah satu pelajaran hari ini yang berharga dari Kang Diki yang bisa kita ambil adalah kita tingkatkan rasa syukur. Iya. Kang Diki itu luar biasa tadi. Sama saya juga masih belajar kok. Belajar. Dan sekarang walaupun sudah tidak menjabat lagi jadi pemimpin di daerah, masih punya nggak keinginan untuk balik lagi mimpin? Alhamdulillah nggak terlalu. Terakhir saya berdoa di Raudhoh, tempat di Madinah. Saya berdoa di situ karena katanya di sana tempat dijabah doa. Saya cerita ke Tuhan, Engkau Maha Tahu. Saya nggak cerita pun Tuhan tahu bahwa saya nggak. Dari dulu saya nggak pernah pengen jadi pejabat. Tuhan tahu. Tuhan tahu, tapi memang di agama saya kalau diminta ikuti ada hadis syahih di mana jangan pernah, jadi sebenarnya ada syahih dari hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa jangan pernah mengejar jabatan karena kamu akan bertemu dengan penyesalan. Jadi salah kalau pemimpin pilih saya. Makanya saya ketika saya mencalon nggak pernah saya coblos, saya nggak pernah, karena tidak boleh dalam agama saya. Walaupun yang lain begitu, saya nggak mau. Padahal dicoblos enak ya? Hah? Mending Pawi tadi, coblos, nggak coblos disedot. Apa tadi kan Pawi itu? Pak. Jangan tahu itu. Aduh. Tapi ya itu, ya intinya, cuman yang tadi tuh saya bingung. Tadi kan tekanan pas segala macam yang harus masih bisa dinormalisasi nggak kalau kayak gitu? Bisa. Nah, bisa, fungsinya obat itu kan di sini kan. Nih, buat ini pasti teman-teman pasti itu yang paling penting sih. Iya. Bagaimana? Karena ada yang sudah terlanjur. Iya, tensinya udah tinggi gitu. Betul. Kan. Orang kan begini, ada orang yang melakukan kesalahan langsung dipenjara. Ada harapan kesempatan kedua bagaimana memperbaiki. Sama nih yang kayak gini kan. Ini kalau udah ada yang ada yang ini. Iya. Ada bagaimana tuh? Ya, ada kolesterolnya. Itu gini kan. Kan masalah ini kan karena begitu ada plak ini, itu kan berarti problemnya di sini. Gayanya toh, yang meningkat itu kan gayanya. Gaya hidupnya. Gara-gara pola makan. Pola makannya.
Tadinya orang nggak punya, sehat, makannya ya makan seadanya. Begitu giliran sugih, kaya dikit, traktir, makan ini, Bisa makan begitu, ini, gayanya kelebihan. Nah, tensinya naik. Betul. Nah, selama ini kesalahan dalam medikasi atau pengobatan Kang Diki, orang itu hanya terjebak pada metode untuk nurunin tensinya. Oke. Yaitu dengan cara ini. Obat itu larinya di sini. Oke. Vasodilator. Jadi obat darah tinggi itu sifatnya vasodilatasi, melebarkan ini. Luasnya ini loh dilebarin. Oh, dilebarin. Jadi pembuluh darahnya digedein. Tanpa menghilangkan ini. Artinya kebiasaan makannya nggak dirubah. Kolesterolnya tetap nempel. Karena app-nya gayanya tidak dirubah. Tidak dirubah. Oke. Jadi ibarat kata tadi, Kang Diki ibaratnya logikanya gini. Punya utang. Utang. Gaya kan? Karena kebanyakan gaya banyak Asli, utang. Banyak utang. Banyak utang, terus orang tua datang. Nah, nih tak kasih 50 juta sebulan. Beres, tensi turun. Tensi turun, oke. Karena kan luas uangnya, tabungannya ditambah. Ditambah, betul. Obat main di sini. Terjebaknya orang darah tinggi itu makanya kenapa darah tinggi obatnya jangan sampai lupa. Minum terus. Lah pertanyaannya sampai kapan orang tua Kang Diki bisa ngasih 50 juta per bulan? Betul. Ya kan ada masanya di mana orang tua udah nggak sanggup lagi. Betul. Apalagi ketika orang tuanya cuma ngasih 50 juta tapi Kang Diki gayanya naik 100 juta, ya tetap nggak cukup. Betul. Iya. Ya kan? Nah, justru disinilah kami sebetulnya menghadirkan suatu solusi herbal. Namanya Merial, Kang. Itu yang untuk app-nya ini? Untuk app-nya. Karena dia akan menghancurkan ini. Ya kan? Sambil ya kesadaran diikutin sendiri. Gayanya dirubah. Saya sebetulnya pernah tensi saya naik. Padahal masalahnya kecil. Saya niat saya adalah, kan kalau kita menyanyiakan makanan nggak boleh ya, Dok, ya. Kebetulan ada lobster, saya makan. Nah, istri saya datang bawa nasi goreng kambing. Nggak ada yang makan, saya makan. Kan niatnya baik, Dok. Iya. Tiba-tiba Ibu Epi, sahabat istri saya, datang juga bawa durian 2. Yang lain pada nggak suka, saya makan. Besoknya darah tinggi. Nah. Kan niatnya nggak itu padahal, Dok. Iya, terkadang Tapi tidak sekarang selamanya niat baik itu hasilnya baik, Kang. Contoh, ada pernah ceritakan. Dan itu 1 hari itu. Wah, apalagi 1 hari. Oh, itu langsung tubuh ngeblank kita itu kan ada limitnya, ada batasnya. Iya, Sebetulnya betul. Tuhan itu kan menciptakan kita itu ajaib. Ajaibnya apa? Sakti mandraguna. Tubuh kita tuh ajaib, anti sakit, Kang. Benar, demi Tuhan. Tubuh kita itu anti sakit. Biar kita nggak kena diabetes, Tuhan kasih pankreas, Kang. Biar kita nggak kena kolesterol, Tuhan kasih liver, Kang. Biar kita tuh nggak kena COVID nih katanya sekarang. Kita dikasih antibody. Iya, betul. Kita nih loh nggak tahu hari ini kita ngobrol, kita karier atau bukan. Kadang kita naik angkutan umum, di samping kita kena TBC apa enggak, kita nggak tahu. Betul. Tapi Tuhan sudah kasih anti sakit. Namanya antibody. Betul. Jadi sebenarnya tubuh kita ini anti sakit, cuman karena kita yang rusak sendiri. Orang selalu berpikir gini, sehat itu sama dengan tidak sakit ya, Pak? Salah. Sehat itu akumulasi dari perilaku-perilaku. Orang kita selalu menganggap bahwa selama aku tidak sakit, aku sehat. Betul. Berarti kalau orang beranggapan seperti itu, orang yang ngerokok terus. Betul. Karena berpikir apa? Paru-paruku tidak sakit. Iya. Orang yang makan gorengan tadi yang kayak Kang Diki lakukan, aku seharian tuh makan itu. Karena belum terasa. Ya kan, mungkin rasanya baru malam nanti, teng. Tapi menganggap aku gurung stroke kok. Ya kan? Akhirnya menganggap aku tidak apa-apa, aku sehat-sehat aja. Nah, dari situlah pola pikir yang keliru. Makanya selalu saya bilang kan sebenarnya kesalahan membuat orang sakit itu ada 4 pola yang salah. Pola pikir salah, sakit. Ya kan? Pola makan salah. Pola pikir, pola makan salah, betul. Terus yang ketiga itu pola istirahat. Suka lembur, begadang, kurang istirahat itu penting, kan? Ya kan? Nah, yang terakhirnya kakean pola. Kebanyakan pola. Kebanyakan gaya. Ya kan? Jadi apa aja dilakukan. Tapi istri saya juga mintanya banyak gaya sih. Nah, itu beda. Oh, beda lagi ya. Beda. Khusus malam Jumat itu. Bagus itu. Kalau gaya yang itu menurunkan tekanan darah kan. Justru itu harus, karena ketika tahu nggak, ada sebuah berita itu mengatakan gini, Kang. Ketika kita melakukan hubungan suami istri dan dua-duanya mencapai titik puncak orgasme, itu akan mengeluarkan hormon endorfin. Dan hormon endorfin ini adalah hormon yang di atasnya segala hormon yang ada di dalam tubuh. Dan dia yang membuat kita itu menjadi tidak sakit. Dan hormon ini hanya keluar kalau kita happy. Dan kebahagiaan tertinggi adalah saat manusia itu orgasme secara biologis. Betul. Nah, walaupun ada kebahagiaan secara psikologis. Contoh, ya Kang Diki
bisa menjabat tadi dengan hati Betul, bahagia betul. tanpa menerima apapun, itu kan happy, nggak sakit. Betul. Anak kecil naik sepeda, saking happy-nya jatuh lecet-lecet, gak kerasa sakit. Tapi begitu sampai rumah mandi, aduh kok baru perih. Istrinya masak, wih saking happy-nya, kadang keiris-iris dikit, Betul, gak betul. kerasa. Nggak Tapi kerasa. begitu udah jadi makanan, cuci tangan, loh kok Baru perih? sadar, baru perih. Karena waktu happy, endorfin keluar. Iya, Nah, jadi benar, kalau benar, tadi benar. kebanyakan gaya malam Jumat, enggak apa-apa. Itu malah bisa meningkatkan itu ya. Loh, buat laki-laki tuh penelitiannya mengatakan Ya, jadi sama siapa aja itu? oh, iya. Oh, sama ngejebak gitu kan. Jangan Nggak gitu dong. kejebak. Kan kalau kita nanti kan. Aduh, dokter H. Herbal H-nya bukan yang lain. Kan kita penikmat colokan. Ya kan, bukan yang satunya. Kan kita belum bergabung ke komunitas yang Betul, sono. betul. Nah, maka itulah kenapa pentingnya kita merubah pola hidup. Nah, Betul. termasuk saya ingin coba tunjukkan dan ini saya kasih hadiah buat Kang Wih, Diki ya. mantep. Merial, Mercury Merial. Herbal. Ini terbuat dari Waduh. pinus merah. Pinus Oh. merah Korea. Pinus merah Korea ini adalah herbal nomor 2 yang diakui oleh negara Korea. Itu boleh dikatakan heritage atau warisan budayanya. Oh Di iya. negara Korea itu yang pertama ginseng merah, yang kedua adalah pinus merah. Dan ini menjadi suatu kebanggaan mereka, Kang. Karena pinus merah Korea itu bisa melarutkan lemak. Ini saya contohkan ya, Kang ya. Ini bentuknya itu seperti minyak ikan, tapi ini adalah minyak pinus di dalamnya. Nah, jadi ini minyak pinus. Ini saya contohkannya sederhana, Kang. Nanti saya bandingkan, ini ada minyak ikan biasa, Kang. Ya kan? Nah, ini yang biasa. Oke. Ya kan? Nah, caranya gampang. Di sini sudah ada styrofoam kan. Styrofoam itu kan terbuat dari bahan olahan minyak bumi yang dirubah menjadi bentuk padat namanya polistiren. Aslinya asalnya dari minyak, Kang. Nah, jadi sini saya potong, saya teteskan aja, Kang. Nih. Minyaknya saya teteskan begini. Tuh. Itu styrofoam ya? Styrofoam, Kang. Styrofoam biasa. Ya, saya potong styrofoam dari styrofoam kayak bekas kardus televisi apa gitu ya, Kang ya. Nggak bisa diganti sama televisi di situ nggak ya? Nggak ya? Anu. Styrofoam aja lah ya, oh, ya susah. Sayang juga sih. Nah, kalau yang ini kan minyak ikan biasa. Iya. Nanti saya teteskan di sini. Nah, nanti Oke. untuk melihat, Kang Diki bisa melihat apa perbedaannya antara minyak ikan biasa. Saya tidak mengatakan minyak ikan itu tidak sehat karena dia mengandung yang namanya DHA dan EPA juga. Pasti tetap sehat ya. Karena omega 6 dan omega 3 itu bagus juga kan Betul, untuk iya. nutrisi. Nah, tapi berbeda dengan minyak pinus merah, dia akan mengikis. Styrofoamnya lama-lama habis, Kang. Dia akan dikikis dikit terurai. Jadi ikatan minyaknya itu akan habis. Dia akan berlubang dan ini lama-lama akan larut habis. Jadi inilah salah satu keunggulan yang ada di dalam minyak pinus merah Korea Ya. itu bisa membantu kita, apalagi orang Indonesia kan kebanyakan gorengan makan. Betul. 80% lah. Betul, Semua betul. digoreng. Ah. Tahu goreng, ya Apa-apa kan? digoreng, Tempe ya, goreng, betul, nasi betul. goreng, Iya, betul. ya kan mie goreng, ayam goreng. Ya, untung kita nggak digoreng sama istri. Suami nggak benar, goreng aja bu. Nah, dan ini tujuannya adalah agar kita, apalagi kan beberapa bulan lagi bagi saudara-saudara kita yang muslim masuk bulan puasa. Oh iya betul. Itu kan sangat kental dengan gorengan. Betul. Buka puasa, wih. Oh iya benar-benar. Ya kan, Minyak segala lemak-lemak macam. minyak. Iya. Nah, itu kan habis kan. Iya. Ya kan? Nah, Merial ini fungsinya adalah untuk menghancurkan plak supaya gaya di dalam pembuluh darah tadi menurun. Ya kan? Nah, jadi ibaratnya gimana Pak kalau misalnya saya lagi pengobatan darah tinggi tapi saya minum ini juga lah, kan lebih cepat nuruninnya. Karena satu sisi obat darah tinggi tadi kerjanya pada luas permukaan, betul. ini bekerja pada gaya. Jadi ketika dua-duanya dibantu ya akan lebih cepat untuk mencapai hasil optimalnya. Bagus. Ini dibikin film bagus nih. Nah, Jadi, ini salah satu ya kan teknologi dalam herbal saat ini, dan keuntungannya herbal dibandingkan dengan obat itu sebetulnya kalau herbal itu bisa untuk semua orang termasuk yang sehat. Kalau obat kan nggak mungkin kayak Betul, Kang Diki betul, nggak betul. darah tinggi, nggak mungkin saya kasih obat darah tinggi. Betul. Yang terjadi nanti malah hipotensi. Betul. Ya kan, hipotensi ngedrop keliengan. Iya betul. Ya kan? Nah, kalau Merial karena ini adalah herbal, ya kayak vitamin.
vitamin ya. Jadi masuk ke dalam tubuh ya kayak kita makan nasi aja. Jadi iya betul. Jadi bukan memperluas sesuatu yang tidak perlu luas sebetulnya, Iya, pembuluh tapi darahnya tetap tetap yang kotor yang itu kotor, pembersihan yang kotor, dibersihkan. dibantu dengan gaya hidup yang Dibantu benar, gaya hidup yang berubah lagi, yang back berubah to. lagi. Betul, Ya betul. kan? Nah, Masuk ini akal. nanti saya kasih khusus buat Bener Kang nih. Diki. Waduh. Oh iya dong, supaya kan di tengah-tengah kesibukan. Ya doa saya yang terbaik buat Kang Diki bisa terus berkarya, Kang. Betul. Karena Indonesia butuh sosok orang-orang yang jujur, saya sangat kagum. Tapi mohon maaf, saya minta bantuan dokter. Kalau istri saya nanya, dokter jelasin juga, karena takutnya istri saya lihat, ini siapa Mary? Kan bingung saya. Enggak, ini Merian gitu kan, ini dari dokter. Kita takutnya cemburu kan lihat Mary. Iya. Ntar begitu Kang Diki pulang kan, Mama, Papa bawa Mary Buang gitu Mary gitu kan. Mary. Ntar saya bikin di TikTok nanti gitu, Mary. Ah, kangen Mary ini. Siapa tuh? Gitu kan. Mary ya. Gitu ya. Asik tuh. Iya. Tapi mudah-mudahan Kang Diki selalu sukses. Siap, selalu, sama-sama. saya Kasih doakan. dok. Ya kan nanti kapan kita undang lagi karena story-nya masih panjang. Panjang, ya. Belum lagi tadi cerita yang jadi itu loh, saya tertarik. Pernah katanya ada debt collector. Saya pernah jadi pengamen di bis kota Tanah Abang Blok M. Saya pernah jadi debt collector. Saya pernah jadi banyak lah. Saya nyiptain lagu di Musika, akhirnya jadi daftar jadi pencipta lagu, malah jadi penyanyi di Musika Studio. Jadi artis musika sampai sekarang masih tetap tercatat sebagai pencipta di sana, tapi orang ada yang tahu. Gitu. Ya. Kenapa? Memang karena Kang Diki nggak mau dipublikasikan itu atau? Dulu saya gitu jeleknya, saya nggak mau terlalu dipublikasikan. Jadi enggak, saya kerja aja, saya jalan-jalan aja, gitu aja dari dulu begitu. Saya takut sombong, takut apa. Sekarang saya baru terpaksa cerita karena butuh CV, butuh kurikulum vitae ternyata. Karena ketika datang ke salah satu TV besar, waktu itu mau nulis, bisa nggak nulis gini, nanti begini, diajarin lagi. Saya bingung. Kan udah dari dulu juga nulis gitu. Kadang-kadang orangnya malunya ketika ketemu artis-artis kayak gitulah gitu. Kayak kemarin ada nih produser, ya dia tuh pelawak gini. Oh iya saya gitu. Iya. Tiba-tiba si pelawaknya datang, Abah, emangnya Abah kan, Abah. Tuk bengong dia murid saya kayak gitu. Pernah di OPJ lah ya, saya OPJ. Pernah juga dibisikin produsernya Tansa tuh, Kang, tolong ya, ini ada pelawak baru gini. Dia cerita panjang tuh. Oh iya, saya iya aja. Padahal emang latihannya di rumah gitu. Saya nggak pernah tahu. Itu dulu ya. Ya itu belum lama malah itu mah. Belum lama. Jadi kayak orang kan nggak tahu si Mimin dan si Inggar, Mumu. Orang nggak ada yang ngebayangin bahwa itu emang pernah saya mentorin. Jadi saya tuh mentor komedian banyak. Itu kayak Bang Komeng kan di rumah, udah makanya kenapa saya suara kayak gitu kan, kayak sama kayak dia nih, jangan gitu kan. Dulu saya kan nih sutradara nih kan ya, pemainnya Komeng nih, asisten sutradara saya Suti Karno. Saya telepon jam 11 malam, ente jangan lupa besok ya, ngamuk tuh Suti. Udah Meng, ngapain sih lu? Gini. Besoknya dia pagi-pagi marah sama Komeng. Lu jangan telepon malam-malam, gua lagi tidur gini. Siapa yang telepon? Lu tadi telepon gitu kan. Padahal saya yang telepon. Nggak usah ribut, aneh yang telepon. Wah, salah. Iya. Dan Bang Komeng itu asik. Sering kesini, pernah kesini ya? Iya, Bang Komeng. Iya, asik tuh sebetulnya. Dia dulu pernah saya ajak ke Garut kan. Iya. Mas supirnya Pak Wini. Jalan berkelok-kelok nih sebelah kiri kan jurang. Udah jurang kalau ke Garut mau Pak. Udah dia nyolek tuh sama supirnya. Perasaan ente belok kanan aja, kapan belok kirinya? Jurang banget. Iya. Kenapa kok menekuni lawak? Karena tadi masalah yang tadi bahwa saya nggak mau anak saya cemburu. Kalau di sinetron, di sinetron saya selalu jadi suami, jadi pacar orang, jadi suami orang, jadi cowok yang gitulah ya, peran utama dan segala macam. Akhirnya saya ngundurin diri, saya nolak. Ada beberapa judul, Titip Rindu Buat Ayah saya tolak. Suami istri dan dia, itu foto aja saya ini. Akhirnya saya mikir, terus saya kerja apa nih gitu kan. Akhirnya saya jadi penulis di Mr. Hologram. Pertama kali saya nulis pemainnya Agnes Monica. Agnes Monica itu pertama kali saya nulis. Untuk ini sama Tedisa dulu. Judulnya Mr. Hologram saya nulis. Itu pertama kali saya nulis. Terus kurang kan kalau cuman naskah doang. Naskah itu kecil gitu kan, honornya kan, penulis di Indonesia kurang dihargai.
Akhirnya saya mikir lagi apa ya, bahas komedi. Udah saya belajar komedi, penulis di komedi, jadi penulis komedi jadi penulis komedi di TPI, main saya belajar, ditanya sama Mas Yo Andriono, salah satu bos di RCTI, sekarang udah nggak lagi ya. Ditanya, bisa nulis nggak? Insya Allah, karena saya pernah nulis. Bisa nyutradain? Bisa. Akhirnya jadi nyutradain juga, nulis juga, main juga. Makanya Komeng bilang, ente nyunatin juga, ngawinin juga kan gitu kan. Semua diumbar sampai terakhir yang puncaknya di Deddy Mizwar. Saya di situ jadi produser, jadi kok sutradara, jadi penulis, jadi pemain, jadi pencipta lagu tim song, semuanya diborong. Gitu. Dan itu bukan permintaan saya, bukan daftar saya pengen jadi, nggak pernah. Emang disuruh aja. Diminta. Nyanyi pun lucu. Saya punya penyanyi namanya Dance Rock, vokalis ex Kangen Band, sampai sekarang masih jadi tetangga saya. Suaranya tinggi banget. Saya pakai suaranya bagus banget. Saya kirimin ke Deddy Mizwar. Gue nggak demen. Duh, gimana gini. Coba lagi dengerin nih Pak Haji, saya kirim. Saya kirim malah yang guide, yang nyanyi saya kan pas-pasan suaranya. Dia langsung, nah ini demen nih, gue pakai penyanyi ini aja. Ini siapa? Itu saya Pak Haji. Ya itu lu aja udah jadi penyanyinya. Si bingung gitu kan. Ya semuanya berjalan mengalir aja. Seperti Ingus gitu kan. Mengalir aja. Gitu. Wow. Ya, aduh. Tapi ya, Mary. Ada lagunya nih. Rasa syukur ya Kang ya. Balik lagi rasa syukur. Pada akhirnya pasti jalan. Ya kayak saya selesai jadi pejabat kan, saya jadi pedagang di Cibubur, di Taman Wiladatika. Di lokasi syuting saya ngampar. Selesai jadi pejabat nih, karena saya kan butuh uang ya buat jajan segala. Udah ngampar. Kadang-kadang malu juga sama artis gitu kan. Sempet ada namanya Ahoras itu asik. Dan cek manggilnya cek nggak malu cek. Gitu. Orang mau pasti gengsi, ya tapi gengsi itu lebih bahaya dibandingkan geng motor. Apa-apalah, itu kan penting, ini halal. Satu pembelajaran buat saya. Jangan pernah melihat keberhasilan masa lalu sebagai sesuatu yang wah, yang lalu udah berlalu. Hari ini ke depan yang harus kamu pikir. Jadi saya nggak pernah gengsi. Daripada saya jadi koruptor, mendingan saya jualan pinggir jalan. Saya jualan beras, jualan dodol, jualan apa? Bukan di ruko Pak, di ngampar, di pinggir jalan gitu. Kayak kaki lima. Terus saya pergi syuting. Itu dijaga sama Horas, jaga sama saya nongkrong. Melatih diri untuk supaya bangun gitu kan. Ingat jangan itu. Selama jadi pejabat juga sama. Saya ajudan saya usir. Saya jalan sendiri. Naik angkot, naik apa jalan sendiri. Tapi wartawan sempat ngambek, kenapa sih nggak mau diliput? Saya melakukan ini bukan tugas untuk diliput wartawan, dimunculkan wartawan, tapi saya ingin supaya ada sesuatu yang masih hidup dalam diri saya, itu perasaan. Jangan sampai kursi jabatan bisa membunuh hati saya. Kan saya duduk tetap ada aturan, si tukang dagang itu sampai nggak tahu, tukang bakso tahu, dia nggak tahu kalau saya pakai bupati. Ngobrol aja, jalani, dan itu saya jalani. Kenapa saya cerita hari ini bukan untuk disombongkan, tapi untuk memberi, mudah-mudahan jadi inspirasi untuk anak muda ke depan. Jadilah pemimpin yang tidak seperti alay apa-apa ya gitu. Jadi bukan, tapi betul-betul lakukan karena cinta, karena kesadaran pribadi. Saya pernah tukang beca, naik beca nih, Pak masih tugas, dia nggak tahu kalau saya wakil bupati. Cuman karena tanjakan, saya turun, saya ikut dorong sama becanya. Datang anak-anak sekolah SMK pertanian. Terus dia, Pak Wakil, podo heboh, foto-foto. Udah selesai foto-foto, tukang beca belum minta Bapak maaf, saya kira Bapak dandim. saya dandim karena saya pakai rambut baru, memang baru cepat. Nggak apa-apa Pak. Sempat jalanan. Nah, kenapa saya lakukan itu dan kenapa saya cerita? Dulu saya nggak pernah cerita ini, tapi saya cerita di sini. Bukan untuk, wah hebat ya Kang Ding, amit-amit, jangan, bukan. Tapi untuk memberikan inspirasi bahwa lakukan segala sesuatu itu karena Tuhan, karena kita sadar bahwa kita akan dibayar. Itu dapat hadiah. Insya Allah indah banget. Oh saya masih ya banyak disebutnya rezeki dadakan. Banyak hal-hal yang di luar dugaan dan itu nikmat banget. Mantap. Gitu. Luar biasa yang dikit. Ibu kandung saya itu sempat kesal sama saya. Saya udah sempat benci sama saya, sempat kesal. Kenapa? Karena dia cerita begini. Kepala desa baru 3 bulan jadi kepala desa. Kepala desanya di daerah Desa Kolot gitu. Desa ibu saya. Kepala desa baru 3 bulan, katanya mobil nambah 1, rumah nambah 1, istri nambah 1. Si Deden mah aneh, saya panggilnya Deden. Si Deden mah aneh, jadi wakil bupati udah 1 tahun lebih. Nggak punya apa-apa, malah rumah kejual, mobil kejual, ini juga nggak punya apa-apa. Sempet saudara saya juga sama, percuma punya
ponakan ya, bibi saya punya ponakan jadi wakil bupati, katanya apa nggak ada apa-apa, pelit segala macam gitu. Sampai ketika saya mengundurkan diri, saya rumah tinggal satu, mobil jelek segala macam, mereka bingung. Saya cerita, saya ingin menjaga nama baik keluarga. Mudah, korupsi itu gampang. Tapi akibatnya seperti apa? Akhirnya mereka nangis, ibu saya nangis, minta maaf semuanya. Akhirnya mereka lebih sayang, jauh lebih sayang dibandingkan dulu ke saya. Karena saya bilang, ya memang mahal kejujuran itu. Kita dapat hinaan, dapat cacian, dapat tuduhan, fitnah. Tapi pada akhirnya akan ada buah yang kita petik. Ya buahnya akhirnya kasih sayang, bukan dalam bentuk uang besar memang, tapi ketemu ibu saya sekarang jadi lebih, mungkin karena dulu pernah nyalain, jadi lebih, sekarang malah tinggal sama saya ibu saya. Lebih sering di rumah saya gitu kan, pulang dari Garut sekarang di rumah jadi lebih deket kayak gitu loh. Saudara-saudara juga begitu, ada apa-apa belain, padahal saya nggak pernah minta kayak gitu. Ya artinya insya Allah pada akhirnya akan ada sesuatu yang indah, yang penting dijalin dengan ikhlas. Ini ikhlas kan ya? Oh pasti. Iya, Pasti lah. Ntar selalu lah buat Kang Diki, supaya tetap sehat selalu, saya selalu doakan. Itu luar biasa, inspirasi sekali ya Sobat Sehat ya. Dan semoga apa yang tadi sudah kita obrolin bersama, apa yang tadi di-share oleh Kang Diki, bisa menginspirasi para pemuda di Indonesia juga, agar tidak hanya sekedar mengandalkan yang namanya kealayan tadi, ya kan, bahwa bagaimana kita menjadi manusia yang bisa bermanfaat. Untuk Dan orang kebermanfaatan lain itu nggak selamanya diukur dengan uang, dengan materi, tapi dengan totalitas dan kesungguhan hati. Itu justru akan membawa kebahagiaan yang paling sempurna gitu ya. Jangan manja juga. Kalau misalnya kita pergi masih bisa jalan kaki, sehat, jalan kaki. Kalau kita misalnya yang syuting sekarang kan manja, pengen maksain pakai mobil, pakai apa. Kalau nggak ada mobil jangan maksain ngutang ke sana. Apa aja, saya nggak malu kok untuk itu. Termasuk dalam hal berobat. Kalau memang ada obat-obat herbal di sekitar kita, gunakan itu. Kayak obatnya sebelum misalnya ke yang lain. Artinya tidak salah naik mobil, tidak salah dengan selama kita mampu. Tapi kalau misalnya ada cara lain yang lebih baik, lebih murah, lebih alami, itu luar biasa. Ya sama seperti Merial ini. Terima kasih. Sama-sama Kang Diki. Kang Diki terima kasih banyak. Tapi sebelumnya seperti biasa kalau di OKB itu pelengkapnya adalah kita minta Kang Diki kasih pesan, tulisan sebuah pesan untuk sobat-sobat OKB. Tulisan sih jelek. Apa ya kan? Pesannya yang bisa membantu, menginspirasi buat teman-teman di OKB kan. Oh gitu. Ya kan? Supaya tetap kita gitu ya. Itu jadilah orang-orang kayak Kang Diki lah. Ini luar biasa. Oke. Apa ya? Apa ya? Ini yang sering membuat saya bahagia. Ya. Dan bisa sering bikin orang tidak bahagia. Jelek tulisannya, biarin ya. Masa depanmu ini ada kaitannya ceritanya sama Sule, persis sama Sule, Rina Nose dan segala macam. Ini yang seringkali mengganggu saya juga. Artinya banyak orang yang datang, Kang pengen dong saya kayak Sule, kayak Rina Nose, kayak Trio Bajai dulu, dari zaman dulu pengen jadi artis seperti Maili, pengen apa. Karena katanya itu kata sama Kang. Bahkan Sule di salah satu program di Just Alvin bilang bahwa yang gedein saya Sule, yang jadiin Sule itu adalah Kang Diki. Saya bilang enggak. Karena yang bisa gedein orang itu adalah orang itu sendiri. Dan Tuhan, bagaimana cara dia berusaha dan segala macam. Terus jangan manja, jangan menganggap bahwa wah Pak Dokter nih yang akan bisa bikin saya ini. Enggak lah, kamu sendiri. Betul. Gitu kan. Makanya saya selalu nulis seperti ini, masa depanku ada di tanganku, masa depanmu ada di tanganmu. Jadi itu yang paling utama. Siap. Kang Diki. Tangan. Oh iya, tanda tangan. Kapan lagi loh? OKB ada. Hah? Oh iya, tulis ya. Namanya siapa? Oh saya Diki ya, lupa. Aduh.
Tapi jenis kelamin nggak usah kan, saya suka bingung soalnya. Kang Diki, terima kasih Sama-sama. banyak sudah datang di OKB. Sama-sama. Ya kan? Jangan bosan kalau kita undang lagi Siap, ya Kang ya. siap, Masih ya. banyak itu cerita-cerita lain yang ingin saya buat saya itu masukan yang bagus. Iya, Ya iya. kan buat sobat-sobat saya juga saya yakin ini akan menjadi Betul, suatu betul. inspirasi yang bermanfaat. Siap. Semoga ini juga bisa menginspirasi kita di tengah-tengah situasi pandemi. Betul, betul. Tidak kehilangan harapan. Betul, Untuk betul. Amin, kita amin. bisa terus maju move on. Sip, Ya kan, jangan tidak pernah. melihat yang di masa lalu kayak yang kita dikatakan kan, jangan menjadikan bagian masa lalu Oh dulu mah enak, kok sekarang begini ya gitu kan. yang menghambat Hari masa ini lah. depan. Betul. Ya kan, masa lalu tidak harus melekat. Nah, ya kan, Iya. sekalipun Kang Diki pernah menjabat menjadi wakil bupati, tapi sekarang pun tidak menjabat menjadi pedagang kaki lima pun nggak Nggak ada ada gengsi masalah. apa. Iya, aha. Kenapa? Karena tidak menganggap itu sebagai suatu yang melekat dan Betul. harus dibanggakan. Betul. Ya Aha. kan? Terima kasih. Sama-sama. Kang, sehat selalu. Sama-sama. Dan saya akan tutup obrolan ini. Sobat Sehat, terima kasih sudah ikuti obrolan kami. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa Anda selalu ikutin obrolan kita, tidak hanya dengan Kang Diki, tetapi juga masih banyak tokoh-tokoh nanti yang selalu kita hadirkan di OKB. Jadi jangan lupa untuk subscribe, tulis komen-komen yang menarik, dan juga tekan tombol like dan juga tekan tombol lonceng. Saya Darmawan pamit, sampai jumpa.